Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setri Irawan dengan NIM 2113703. Kali ini saya akan menampilkan tutorial dan menjelaskan cara pembuatan peta longsor berdasarkan data yang saya dapatkan. Yang pertama itu ada parameter yang dimasukkan. Yang pertama adalah ada geologi, lalu ada peta kemiringan, kalau kemiringan lereng, dan peta curah hujan. Nah, untuk di bagian ini nih kita inputkan dulu ketiga file ini, curah hujan, kemiringan, dan geologi, itu dengan cara kita add data, yaitu di bagian data di binary layer kita bisa add data, lalu kita nanti bisa memasukkan data geologi. Kita masukkan data geologi, terus kita masukkan data curah hujan, SHP curah hujan. Setelah itu kita masukkan data kemiringan. Jika data itu sudah kita input, nanti itu kita muncul di bagian table of content. Nah, untuk pertama kali itu di bagian data curah hujan itu kita bisa open attribute table. Nah, di bagian open attribute table ini nanti itu kita bisa melihat sebelumnya itu. Nah, ini adalah keterangan curah hujan untuk daerah Putri Hijau, Bengkulu Utara, dengan keterangan itu dengan di bawah 1500, lanjut ke grid code yang kedua 1500 sampai 2000, lalu di keterangan ketiga ada 2000 sampai 2500, 2500 sampai 3000, dan di atas 3000. Nah, itu tuh nanti kita akan membuat tambahan di add file. Itu tuh seperti yang bisa saya tampilkan pada tabel of content ini. Nah, di bagian curah hujan ini nanti kita bisa menambahkan skor curah hujan, bobot curah hujan, dan total bobot curah hujan. Nah, ini nih nanti kita bisa lihat berdasarkan jurnal yang ada dan bobot ini. Dan bobot curah hujan kita bisa lihat referensi di jurnal. Nah, setelah dari total bobot ini nanti kita bisa hasil dari total bobot ini nantinya kita bisa mendapatkan hasil seperti ini dari perkalian dari skor curah hujan dikali dengan bobot curah hujan. Itu tuh nanti dengan cara dengan add file dengan cara nanti kita itu menambahkannya tersebut nanti bisa didapatkan hasil dari total bobotnya. Nah, begitu juga untuk di bagian kemiringan. Di kemiringan ini nanti kita juga bisa melihatnya berdasarkan dari jurnal yang ada. Itu nantinya kemiringan ini bisa dikategorikan 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 45, sampai 45 ke atas, seperti yang ada di jurnal
Nah, dari ketiga parameter ini itu nantinya kita inputkan parameter ini nanti ke dalam sini, lalu kita buat outputnya, kita buat parameternya. Seperti itu, setelah kita gabungkan semuanya, kita bisa mendapatkan peta kelongsorannya. Itu seperti yang bisa kita lihat di sini. Itu nanti dapat parameternya. Parameter ini berdasarkan hasil dari penambahan dari geologi, kemiringan, serta curah hujan. Itu nanti kita bisa lihat di sini open attribute. Nah, ini bisa kita lihat untuk formasinya, ini di bagian geologi, formasinya. Terus untuk bobot lerengnya, klasifikasi lerengnya, total bobot lereng. Terus untuk bagian total bobot curah hujan, skor curah hujan, dan total bobot curah hujan. Lalu keterangannya, ini kita bisa nantinya melihat berdasarkan jurnal yang ada. Jika sudah kita kalkulasikan ini berdasarkan bobot ini, kita bisa mengklasifikasikan menurut judul ataupun menurut jurnal yang pernah kita baca. Pengklasifikasiannya itu berdasarkan yang saya pilih itu ada 3, yaitu dari cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Nah, itu saya klasifikasikan mulai dari cukup rawan itu 40, total bobot 40 sampai 60, rawan itu 60 sampai 80, dan sangat rawan itu udah 10 sampai 20. Setelah kita kalkulasikan seperti itu, nanti itu kita bisa di bagian sini, di bagian add file, di bagian field calculate, itu nanti kita bisa menambahkan semuanya tadi dari data-data yang ada di field ini. Setelah itu, jika kita sudah mendatanya semuanya, nanti kita di parameter ini kita bisa buat properties. Kita pilih properties. Nah, di bagian simbologi, di kategorisnya, itu kita bisa memilih nanti untuk pembahasan maupun dari aspek dari rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan, dengan cara memilih kalau temperaturnya. Lalu di bagian ini, di bagian simbol, ini kita unchecklist dan kita add values. Setelah itu nanti muncul kategori-kategori yang sudah kita kita catatkan di bagian table of content, kita jadikan patokan. Setelah itu kita tekan OK, lalu nanti muncul dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini.
Nah, nanti itu kita bisa menentukan bahwasannya menurut dari parameter yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita input, didapatkan untuk daerah rawan longsor itu terdapat 3 kategori. Yang pertama ada cukup rawan, itu berwarna hijau, rawan itu berwarna kuning, dan yang sangat rawan itu, rawan longsor itu ada di pada bagian warna merah. Nah, mungkin sekian. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.